Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata pelajaran fisika kelas 12 semester ganjil, di mana pada pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai listrik dinamis. Harapan yang ingin dicapai di kesempatan pembelajaran kali ini yang pertama adalah bagaimana kita memformulasikan besaran-besaran listrik. Kemudian mengidentifikasi penerapan listrik AC dan DC. Kemudian kita bisa juga menggunakan alat ukur listrik. Pembahasan kali ini ada 4 di materi listrik dinamis. Yang pertama adalah arus listrik dan rangkaian listrik. Yang kedua adalah hukum Kirchhoff. Yang ketiga adalah energi dadanya listrik dan penerapan listrik AC dan DC. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai arus listrik dan rangkaian listrik. Yang pertama adalah arus listrik. Apa itu arus listrik? Arus listrik diartikan sebagai aliran muatan listrik positif. Besarnya arus listrik yang mengalir disebut kuat arus listrik. Menurut Coulomb, kuat arus listrik diartikan sebagai banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Kita rumuskan, I sama dengan Q per T. Alat ukur dari kuat arus adalah amperemeter, di mana gambarnya itu sesuai kita lihat pada slide. Ini simbolnya adalah A. Bagaimana memasang amperemeter pada rangkaian? Jadi untuk memasang amperemeter pada rangkaian, kita harus rangkai secara seri seperti yang ada pada gambar. Kemudian untuk membaca hasil pengukurannya, untuk membaca hasil pengukuran dari sebuah amperemeter, kita tinggal lihat berapa penunjukan pada skala, kemudian kita bagi dengan skala maksimumnya, kemudian kita kali dengan kalibrasi alatnya yang bisa mengukur arus sampai batas ukur. Kalau yang kami tampilkan ini dari 0 sampai 1 ampere. Kita lihat di situ ada contohnya menunjuk 72. Maksimumnya adalah 100, berarti di sini untuk hasil pembacanya adalah 72/100 kita kali dengan 1 ampere. Kita dapatkan adalah 0,72 ampere. Sehingga kita laporkan I sama dengan 0,72 plus minus 0,01 ampere. Kemudian beda potensial didefinisikan sebagai selisih potensial antara ujung-ujung penghantar yang dialiri oleh arus listrik. Alat ukurnya adalah voltmeter. Seperti amperemeter, voltmeter hanya disimbolkan dengan V pada gambarnya. Bagaimana memasang voltmeter pada rangkaian? Kalau voltmeter kita pasang dia secara paralel dengan hambatan. Kalau amperemeter tadi kita pasang secara seri. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hambatan suatu penghantar? Jadi suatu penghantar dipengaruhi oleh jenis penghantar, kemudian panjang penghantar, dan luas penampangnya. Kita rumuskan R sama dengan Rho kali L per A. Di sini kami tampilkan tabel untuk hambatan jenis beberapa bahan. Seperti terlihat ada bahan dan hambatan jenisnya untuk konduktor, semikonduktor, dan isolator. Tinggal kita lihat. Kemudian muncul pertanyaan, apakah suhu mempengaruhi hambatan kawat? Kita lihat dengan percobaan ada kumparan kawat yang dipanasi, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan. Itu akan mengalami perubahan hambatan jenis. Delta Rho sama dengan Rho 0 dikali dengan alfa dikali dengan delta T.
Sehingga kita dapatkan untuk hambatan ternyata sebanding dengan hambatan jenis. Delta R sama dengan R0 kali alfa dikali dengan delta T. Ini menunjukkan bahwa suhu mempengaruhi hambatan kawat. Dalam penyusunan hambatan listrik ada beberapa cara penyusunannya, yaitu disusun, yang pertama adalah disusun secara seri. Bagaimana susunan seri? Sebagai contoh dilihat pada slide, susunan seri itu dia tidak memiliki cabang, jadi dia hanya lurus-lurus saja. Bagaimana hambatan penggantinya? RS sama dengan jumlah dari hambatannya. Dalam susunan seri ini terdapat perjanjian atau ketentuan. Yang pertama, arusnya sama untuk tiap-tiap hambatan. Kemudian tegangannya itu merupakan pembagian dari tegangan yang ada, sehingga tegangan untuk tiap-tiap hambatan tidak sama. Kita dapatkan V seri sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 dan seterusnya. Untuk perbandingan tegangannya, V1 banding V2 banding V3 itu sama dengan I kali R1 banding I kali R2 dibanding dengan I kali R3. Karena I-nya sama, maka persamaan perbandingan tegangannya adalah V1 banding V2 banding V3 itu sama dengan R1 berbanding R2 berbanding dengan R3. Tentu untuk susunan seri ini ada kelemahan, ada manfaatnya. Ada beberapa kelemahan, atau mungkin salah satunya pada filamen lampu. Jika salah satu lampu putus, maka seluruh lampu yang terpasang itu akan padam. Inilah kelemahannya. Kemudian manfaatnya. Manfaatnya konduktor pada sekring yang ada di rumah-rumah kita itu didesain secara seri. Harapannya adalah bahwa di saat terjadi arus pendek, maka akan memutuskan rangkaian listrik, sehingga semua peralatan-peralatan listrik yang ada di dalam akan putus. Kemudian untuk susunan paralel. Susunan paralel berbeda dengan susunan seri. Cirinya tadi, untuk susunan paralel dia bercabang, sehingga hambatan penggantinya itu C per RP sama dengan C per R1 tambah C per R2 tambah C per R3. Kemudian pada susunan paralel yang memiliki kesamaan itu adalah tegangan atau V-nya. Jadi tegangan pada hambatan paralel itu sama, atau tegangan pada rangkaian paralel itu sama. Arusnya itu terbagi-bagi, jadi I totalnya itu dibagi-bagi pada I1, I2 dan I3, sehingga I paralel itu sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Kemudian untuk perbandingan arusnya pada tiap hambatan, I1 banding I2 banding I3 itu sama dengan C per R1 banding C per R2 banding C per R3. Kita lihat ada contoh pada slide. Ada suatu rangkaian yang mempunyai hambatan R1 4 ohm, R2 3 ohm, R3 20 ohm, maksud saya 2 ohm, dan R4 6 ohm. Kita disuruh menentukan berapa hambatan penggantinya bila disusun seri dan disusun paralel. Kita tinggal selesaikan. Untuk hambatan yang disusun seri, kita tinggal menjumlahkan. R seri itu sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4. Kita dapatkan hambatan totalnya adalah 15 ohm. Untuk yang disusun paralel, C per RP sama dengan C per R1 tambah C per R2 tambah C per R3 tambah C per R4. Kita tinggal masukkan lagi. Kita dapatkan hasil akhirnya adalah 12 per 15 atau 0,8 ohm. Seperti halnya susunan seri, maka susunan paralel juga memiliki
manfaat. Salah satu manfaat dari susunan paralel adalah jika salah satu komponen rusak atau gagal, maka komponen-komponen yang lain dalam rangkaian masih tetap bekerja. Kemudian bagaimana susunan seri paralel atau rangkaian gabungan? Untuk rangkaian gabungan berarti di sini akan kita lihat bagaimana susunan seri dan paralel itu digabung secara bersamaan. Kita lihat di sini ada sebuah contoh. Ada R1, R2, R3 dan R4. Disusun seperti gambar. Kita disuruh menentukan berapa rangkaian atau hambatan pengganti secara totalnya. Tinggal kita lihat, kita sederhanakan rangkaiannya. Di sini ada rangkaiannya adalah rangkaian gabungan. Maka kita lihat dulu yang paralel. Di situ yang paralel adalah R2, R3 dan R4. Kita gabung menjadi satu rangkaian pengganti. Setelah itu rangkaian pengganti tadi kita serikan dengan R1. Kita dapatkan hasilnya, R totalnya itu adalah R1 ditambah dengan rangkaian pengganti secara paralel tadi. Nah, hasilnya adalah seperti terlihat itu 5/19 ohm. Ada juga rangkaian yang seperti terlihat pada gambar. Di sini rangkaian 4 buah hambatan. Kemudian di antaranya ada galvanometer. Rangkaian jembatan Wheatstone ini akan bisa kita selesaikan jika pada galvanometer itu tidak mengalir arus. Bagaimana ketentuannya? Ketentuannya adalah kita lihat di situ ada R1 kali R4 atau kita silang sama dengan R2 kali R3. Jadi tinggal disilang saja. R1 kali R4 sama dengan R2 kali R3. Maka hambatan pada galvanometer akan bernilai 0. Jika tidak sama, maka rangkaian jembatan Wheatstone tidak bisa kita gunakan. Pada contoh kedua, kita lihat di sini ada 5 buah hambatan yang dirangkai seperti rangkaian jembatan Wheatstone. Namun di sini R1 dikali dengan R3 ini tidak sama dengan R3 dikali dengan R2. Ya, kita lihat contoh untuk rangkaian jembatan Wheatstone. Ada 5 buah hambatan yang disusun seperti gambar. Ada R1, kemudian R2, R3, dan R4. Sementara R5 itu berada di tengah. Kita disuruh menentukan berapa hambatan pengganti antara A dan B. Kita lihat di sini. Syarat berlaku rangkaian jembatan Wheatstone adalah kita silang R1 kali R4 sama dengan R2 kali R3. Di sini kita lihat 3 kali 4 sama dengan 4 kali 3. Kalau sudah begini berarti rangkaian jembatan Wheatstone bisa kita lanjutkan. Sehingga rangkaian yang di atas akan berubah. R2 dengan R3 menjadi R1 dengan R3 menjadi seri. Kemudian R2 dan R4 juga seri. Sementara R5 tidak dialiri oleh arus listrik. Maka kita selesaikan seperti rangkaian gabungan. Pada gambar kedua ini ada 5 buah hambatan. R1, kemudian R2, R3 yang ada di tengah, R4 dan R5. Agar berlaku rangkaian jembatan Wheatstone, maka kita harus silang. R1 kali R5 itu harus sama dengan R2 dikali dengan R4. Jika kasusnya tidak sama, maka solusinya adalah menggunakan rangkaian delta bintang. Sehingga rangkaian delta bintangnya berubah menjadi seperti pada slide. Di situ ada RA, RB,
dan RC, R4 serta R5. Setelah ada perubahan menjadi rangkaian delta bintang, RB itu seri dengan R4, kemudian RC seri dengan R5, kemudian hasilnya kita paralelkan, kemudian kita serikan dengan RA. Namun untuk mencari RA, kita rumuskan dengan RA sama dengan R1 R2 dibagi dengan R1 tambah R2 tambah R3. Untuk RB sama dengan R1 dikali dengan R3 dibagi dengan R1 tambah R2 tambah R3. Untuk RC sama dengan R2 kali R3 dibagi dengan R1 tambah R2 ditambah dengan R3. Jadi untuk rangkaian atau susunan hambatan ini cukup sampai di sini. Jadi nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.